Jadi uap geotermal itu mengandung gas. Di Kamojang sekarang gasnya sekitar 0,85%. Jadi bayangkan bahwa untuk membangkitkan 63 megawatt gross itu kita membutuhkan uap sebesar 420 ton per jam. Nah, 0,85% diantaranya itu adalah berupa gas. Dan gas ini tidak membawa manfaat. Dia akan terkumpul, karena nggak bisa dikondensasikan, dia akan terkumpul di kondenser. Nah, pengumpulan ini tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, kita di geothermal selalu ada namanya gas removal system. Nah, sebelah kiri ini adalah bagian dari sistem pendinginan. Kita sebut dengan cooling tower. Jadi uap setelah memutar turbin, dia akan keluar ke kondenser dengan tekanan yang sangat kecil, sekitar 0,13 bar absolut. Jadi uap tekanan rendah ini harus kita cairkan supaya bisa kita pompa. Untuk mencairkan itu, kita menggunakan air dingin dari cooling tower. Oke, sekarang kita akan naik ke lantai turbin, di mana di lantai turbin ini ada turbin dan generator yang terletak dalam satu enclosure. Enclosure ini untuk meredam kebisingan ya dari turbin. Nah, nanti kita akan lihat di dalam enclosure ini bagaimana bentuknya turbin dan generator. Nah, kita sampai ke ruangan turbin dan generator yang dijanjikan akan dibuka sehingga kita bisa melihat turbin yang membangkitkan 60 megawatt atau 60 juta watt. Itu bentuknya seperti apa? Karena turbin inilah yang ditekan oleh uap tadi sehingga bisa menghasilkan listrik. Di sini kunci segalanya. Yuk. Uap sebesar 420 ton dari 9 sumur dari klaster itu akan mengalir masuk melalui pipa utama ini ke dalam turbin. Energi panas yang dikandung oleh uap akan memutar turbin, dan turbin ini terdiri dari blade. Dia ada kiri kanan sebanyak 12 blade di kiri dan kanan. Dia akan memutar turbin dan turbin berputar pada 3000 rpm. Turbin ini langsung dikoppel dengan generator. Jadi sama, putarannya sama, tetap 3000, masing-masing 3000 rpm. Kemudian di generator ini, energi mekanik dirubah menjadi energi listrik. Dan energi listrik ini yang kemudian kita alirkan menuju ke saluran transmisi Jawa Bali. Di ruangan ini kita melakukan monitoring semua parameter di pembangkit maupun yang ada di sumur. Kemudian juga kita melakukan pengontrolan, misalnya pada saat startup, kemudian ada manuver-manuver, kemudian pada saat shutdown, seluruhnya kita monitor secara otomatis dari sini. Control room ini terdiri dari DCS dan SCADA. SCADA ini adalah digunakan untuk memonitor besaran-besaran yang berasal dari sumur, seperti tekanan, temperatur, dan flow dari masing-masing sumur, karena jaraknya cukup jauh. Sementara yang parameter dalam PLTP ini sendiri, itu dilakukan oleh DCS, baik monitor maupun kontrolnya. Tetapi semuanya itu digabung, diintegrasikan dalam sistem DCS ini. Di Kamojang ini sekarang sudah terbangkit 4 unit. Unit 1, unit 2, unit 3. Kita supply uap ke PT Indonesia Power, seperti kita lihat di peta ini. Pertamina jual uap ke Indonesia Power jual listriknya ke PLN, dan ditransfer ke transmisi Jawa Madura Bali.
Besarannya unit 1 30 MW, unit 2 55 MW, unit 3 55 MW. Sehingga totalnya Pertamina jual uap 140 MW. Selanjutnya Pertamina Geothermal unit area Kamojang juga menjual listrik ke PT PLN sebesar 60 MW. Dan ini juga dimasukkan ke jaringan Jawa Madura Bali, sehingga total dari Kamojang besarannya 200 MW. Ini tambahan kira-kira antara 30 sampai 60 MW di daerah sini, di daerah selatan barat kita eksplorasi dulu, kita nanti mengembangkan kira-kira juga 60 MW. 150 kilovolt. Inilah end of the journey. Journey apa? Journey dari kisah rangkaian how to make the electricity with geothermal. Nah, kita tahu bahwa panas bumi, uap yang berawal dari perut bumi naik ke permukaan, menyembur uapnya demikian besarnya, masuk ke dalam pipa, pipeline, kemudian menuju kepada power plant yang ada steam turbine-nya yang diputar, menggerakkan generator, dan menghasilkan listrik. Inilah switchyard-nya yang segera bergabung listriknya bersama rangkaian listrik yang mensuplai untuk Jamali, Jawa, Madura, dan Bali. Saya Tito Loho dari serial How to Make the Things. Kita jumpa lagi pada episode-episode mendatang.